Kewajibannya seorang istri yang dia sudah hijrah adalah bagaimana dia mengajak suaminya juga hijrah, untuk memahamkan tentang kewajibannya kalau sudah hijrah itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV, bersama saya kembali Melki Satria dalam segmen Q&A dan bersama Ustadz Gofar Hadi. Ustadz, ini ada yang bertanya nih Ustadz. Nah, ini dari keluarga Ustadz. Ustadz, saya melihat fenomena hijrah dan ingin menutup aurat, tapi suami saya belum memberikan izin untuk saya berhijrah. Mohon sarannya Ustadz. Nah, ini ada ini seorang istri Ustadz, sudah pengen hijrah kembali ke Islam, tutup aurat, tapi suaminya belum mengizinkan. Mungkin khawatir lingkungan yang berubah gitu Ustadz. Gimana sarannya Ustadz? Ya, jadi memang hijrah itu adalah bagian dari Islam ya. Dan untuk bisa hijrah memang masih ada satu lagi syaratnya, yaitu jihad. Jihad dalam artian dia bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk menetapkan tentang hijrahnya itu. Nah, nanti kalau mau untuk membuktikan bahwa dia hijrah, salah satunya kan dia harus berhijab, harus berjilbab, dan itu butuh perjuangan, dan itu butuh pengorbanan, itulah jihadnya. Nah, makanya kalau suami atau anggota keluarga yang lain belum menerima, belum siap, ya jihad kita bagaimana kita memahamkan pada suami tentang kewajibannya sebagai seorang muslimah itu harus menutup aurat. Nah, harus ada dipahamkan. Wajar ketika hijrahnya itu hanya seorang istri, tidak dibarengi oleh suaminya. Wajar ketika suami melarang, karena dia belum paham. Kalau dia paham, bukan hanya membiarkan, tapi malah menyuruh. Kalau memang suaminya juga sudah hijrah, sudah paham. Makanya kewajibannya seorang istri yang dia sudah hijrah adalah bagaimana dia mengajak suaminya juga hijrah, untuk memahamkan tentang kewajibannya kalau sudah hijrah itu apa. Salah satunya kan tadi ya, menutup aurat tadi. Tapi kan problemnya Ustadz, lingkungan mereka nih Ustadz. Kalau seandainya nanti istrinya sudah berjilbab gitu kan, nanti apa kata orang gitu Ustadz kan? Kan kita nggak tahu nih, ini yang bertanya apakah dia kalangan atas gitu kan, sehingga mungkin pandangan berubah jadi berpengaruh tentang mereka gitu Ustadz. Ini gengsi lebih utamanya Ustadz ya. Jadi itu resiko ya. Resiko tadi saya katakan, ketika hijrah memang harus jihad untuk siap menghadapi segala resikonya. Dan kalau resiko hanya karena gengsi, karena takut kehilangan pekerjaan, berarti hijrahnya itu belum. Jadi insya Allah ya, kalau dia kokoh, dia teguh dalam hijrahnya, maka Allah itu juga akan membantu dia untuk memberikan suasana hatinya dan suasana lingkungannya akan mendukung. Kadang memang Allah itu ingin menguji itu, sejauh mana sih dia kekuatan dia hijrah, sejauh mana dia mau hijrah ini. Diujilah kadang dengan suaminya, dengan lingkungannya, dengan apa. Itu ujian saja. Karena dalam sejarah kan kita sudah lihat ya, banyak orang hijrah seolah-olah dia kehilangan pekerjaannya, seolah dia dikucilkan, tapi pada akhirnya happy ending kan. Akhirnya happy ending. Banyak yang happy ending karena Allah tidak akan membiarkan hambanya ketika mau melaksanakan perintahnya. Itu sebuah keyakinan ya, harus seperti itu. Tapi secara praktek ya tentu kita harus tetap santun menyampaikan. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, paling tidak kita tidak menghardik balik, tidak marah, tidak apa. Nah, kita harus tetap menyampaikan dengan santun. Terus kalau saya ngebayangin ya dengan kehidupan seperti ini, bagaimana kalau seandainya dia sudah nasihatin suaminya, tapi suami tidak mengizinkan, terus
Mungkin terjadi cekcok gitu Ustaz. Apakah itu jadi satu jalan juga dengan cekcok di rumah tangga gara-gara ini kan? Kan bisa jadi terjadi Ustaz ya. Iya, sangat bisa sekali sih. Nah, maka disinilah kita munajat. Jadi ketika sudah mujahadah, tadi jihad itu namanya mujahadah, yaitu adalah kemudian musyawarah dengan suaminya. Gimana? Saya punya keyakinan seperti ini. Saya punya yang keyakinan saya selama ini, yang ini yang benar itu seperti ini. Ketika tidak bisa, yang punya hati pikiran suami kan Allah ya. Ya kita minta sama Allah lah munajat. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Ya Allah, berilah pemahaman kepada suamiku terhadap ini. Kita masih punya Allah. Artinya jangan hanya mengandalkan logika menjelaskan ke suami. Kadang yang bisa meluluhkan, melembutkan hati suami itu Allah yang punya hati, Allah yang punya akal. Ya, jadi dengan yang seperti itu, ujian seperti itu harus ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan munajatnya. Yakinlah Allah akan bantu itu. Jadi libatkan Allah di situ ya Ustaz ya. Dilibatkan Allah. Ketika berdoa itu dibayangkan wajahnya suami. Ya Allah, hati suamiku kasih kelembutan, kasih hidayah. Seolah-olah akan kasih. Dan itu butuh waktu ya. Tidak bin salah bin kayak sulap tadi ya. Nah ini Ustaz, ini berkaitan juga dan ini saya lihat banyak fenomena ini Ustaz. Ketika kita sedang jalan-jalan gitu kan, melihat ibunya jilbabnya panjang, auratnya tertutup, tapi anaknya remaja masih membuka aurat. Ini bagaimana harusnya Ustaz sikap seorang ibu? Apakah ibu itu wajib mengintervensi anaknya harus pakai jilbab gitu kan? Atau karena kan anak punya kehidupan pemikirannya sendiri gitu Ustaz. Wah, lingkungan saya nanti gimana nih kalau saya pakai jilbab gitu kan Ustaz? Nanti nggak laku saya gitu kan, nggak ada yang mau ngajak nikah gitu kan. Ini gimana nih Ustaz? Iya, kita kalau lihat yang seperti itu kan kita lihat baru luarnya aja ya, baru tahu. Mungkin orang tuanya mungkin masih dalam proses memberitahu anaknya ya, mungkin memberitahu orangnya. Dan kita doakanlah semoga anaknya itu juga bisa mengikuti orang tuanya. Karena kadang kita lihat yang seperti itu kan ya, kalau kita greget itu ya, ada gelisah itu ya wajar ya, tapi kita harus tetap husnudzon ya, husnudzon bahwa itu mungkin anaknya belum dapat hidayah, atau dia belum diberitahu, atau dia belum paham ya, tentang urgensinya jilbab. Ini kita lihat seperti itu, tapi kita harus husnudzon. Dia orang tuanya ini sudah beritahu, mungkin sudah beritahu, sudah ngajak ya, cuma mungkin belum waktunya. Karena namanya hidup ini kan ada aja perputarannya ya, perputarannya. Dan kita bantu doakan lah, semoga orang tuanya bisa, atau anaknya tadi bisa mengikuti orang tuanya. Oke. Berarti saya yang salah ya Ustaz ya? Saya sudah suzon ya. Tapi jangan ini kok bisa sih orang tuanya ini anaknya, jangan. Kita kan belum pernah tanya sama iya. Nanti kalau ditanya dikira ada apa lagi Ustaz ya? Jangan marah. Iya, manusiawi Ustaz, saya greget itu Ustaz. Oke, pemirsa Bima TV, itu dia Q&A kita bersama Ustadz. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita obrolkan ini ya. Dan jika ingin bertanya juga dengan Ustadz Gofar, bisa silakan ditulis di kolom komentar atau hubungi layanan BMH, cantumkan pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa jawab di episode-episode berikutnya. Oke. Saya Melki Satria pamit undur diri. Kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.